Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Edi Purnomo MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi dan teman-teman berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kita semua alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat besar salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi psikologi. Materi ini saya ambil dari makalah saya sendiri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi psikologi, yaitu tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Yang pertama, interpersonal komunikasi. Jadi interpersonal komunikasi terdiri dari 3 kata, yaitu intrapersonal dan komunikasi. Intra diartikan dengan bentuk terikat di bagian dalam, personal diartikan dengan bersifat pribadi atau perseorangan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem tingkah laku dan lambang-lambang. Komunikasi interpersonal merupakan suatu komunikasi yang berlangsung di dalam diri sendiri. Individu berperan sebagai komunikator dan sebagai komunikasi. Komunikasi ini merupakan komunikasi di mana pikiran dan bahasa seseorang digunakan secara internal. Keterlibatan yang terjadi di dalam komunikasi interpersonal adalah keterlibatan aktif individu dalam mengelola sebuah pesan. Individu secara aktif memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses atau peristiwa komunikasi yang terjadi secara langsung di dalam diri seseorang, di mana pikiran dan bahasa seseorang digunakan secara internal dan seseorang aktif dalam pengelola pesan serta memberikan umpan balik pesan terhadap dirinya sendiri. Fungsi dari interpersonal komunikasi yaitu yang pertama untuk kesadaran diri, yang kedua rasa percaya diri, yang ketiga manajemen diri, yang keempat motivasi diri, dan yang kelima kemampuan beradaptasi. Terus selanjutnya interpersonal komunikasi. Interpersonal komunikasi merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia, karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi tidak mungkin terjadi. Sebagian besar interaksi antar manusia berlangsung dalam situasi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antar 2 orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan menurut Effendi, pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Dan adapun tujuan dari interpersonal komunikasi yaitu yang pertama
menyampaikan informasi. Jadi ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai macam harapan dan tujuan. Yang kedua, berbagi pengalaman. Komunikasi interpersonal juga memiliki tujuan, yaitu saling berbagi pengalaman baik kepada teman, orang lain, seperti pengalaman yang menyenangkan ataupun hal-hal yang menyedihkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Yang keempat, melakukan kerjasama. Yang kelima, menceritakan kekecewaan. Dan yang keenam, menumbuhkan motivasi. Menumbuhkan motivasi melalui komunikasi interpersonal, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan suatu yang baik dan positif. Motivasi adalah dorongan kuat dari orang lain, ataupun kita memotivasi orang untuk menguatkan orang lain. Terus fungsi dari interpersonal komunikasi. Fungsinya yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, yang kedua, mengetahui dunia luar. Terus yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Dan yang keenam, membantu orang lain. Terus selanjutnya, ciri dari interpersonal komunikasi. Ciri-cirinya ada banyak sekali. Di antaranya yaitu spontan dan terjadi sambil lalu, atau umumnya tatap muka. Terus yang kedua, tidak mempunyai tujuan terlebih dahulu. Yang ketiga, terjadi secara kebetulan. Yang keempat, berakibat sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kelima, kerap kali berbalas-balas. Komunikasi antar pribadi seringkali berlangsung berbalas-balasan. Yang keenam, mempersyaratkan adanya hubungan paling sedikit 2 orang. Yang ketujuh, harus membuahkan hasil. Dan yang kedelapan, menggunakan berbagai lambang-lambang bermakna. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi psikologi dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.